Rokok, benda kecil yang mematikan. Siapa sih di sini yang nggak tahu soal rokok? Pasti semua udah tahu dong dan pernah lihat tentang benda kecil ini. Tapi, apakah kalian tahu bahwa rokok dapat membunuhmu? Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai kandungan dan juga dampak yang ditimbulkan oleh rokok. Perkenalkan, nama saya Pandemade Mutiara Dewi Maharani, nomor absen 34. Baik, jadi pertama, di sini saya akan membahas mengenai kandungan rokok. Rokok mengandung banyak sekali bahan kimia. Salah satunya adalah nikotin. Nikotin? Apa itu nikotin? Nikotin adalah zat kimia alami yang terkandung dalam tembakau. Tembakau pasti erat kaitannya dengan rokok. Nikotin ini merupakan zat yang membuat kita kecanduan dengan rokok. Selain itu, yang lebih mengejutkannya lagi, zat ini juga dapat membuat seorang pecandu rokok yang ingin berhenti merokok merasa tidak nyaman. Wow! Ini baru kandungan rokok yang pertama. Selain nikotin, masih terdapat 7.000 bahan kimia lainnya yang ikut terkandung dalam satu batang rokok. Dan lebih parahnya lagi, lebih dari 250 bahan diantaranya merupakan bahan beracun dan juga penyebab kanker. Oke, sekarang kita lanjut ke kandungan rokok selanjutnya. Akan tetapi, sebelum itu, apakah kalian pernah terpikir mengapa gigi dan juga kuku seorang perokok berwarna kuning kecoklatan? Hal ini dikarenakan oleh tar. Tar? Apa itu tar? Tar adalah cairan lengket berwarna coklat yang dapat membuat kuku dan gigi orang yang menghisap rokok berwarna kuning kecoklatan. Tar ini juga nantinya akan menempel pada paru-paru sehingga ia akan memberikan penampilan yang sama. Seiring berjalannya waktu, paru-paru sehat berwarna merah muda akan berubah warna menjadi abu-abu. Dan pada akhirnya, akan menjadi hitam ketika semakin banyak tar yang terakumulasi di dalamnya. Selain itu, tar juga mengandung zat-zat yang menyebabkan kanker, seperti contohnya karsinogen. Kandungan rokok selanjutnya adalah karbon monoksida. Seperti yang kita ketahui, kandungan karbon monoksida yang berlebihan di dalam tubuh akan berdampak negatif. Karena jika karbon monoksida terhisap ke dalam paru-paru, ia akan ikut dalam peredaran darah dan akan menghalangi masuknya oksigen yang dibutuhkan tubuh. Senyawa ini dikatakan beracun dikarenakan ia dapat berikatan kuat dengan hemoglobin dan menghambat proses pengangkutan oksigen ke jaring-jaring tubuh. Oh iya, satu lagi hal yang perlu kalian tahu adalah karbon monoksida berikatan 200 kali lebih mudah dengan hemoglobin daripada oksigen. Lalu, jika oksigen digantikan dengan karbon monoksida, apa yang akan terjadi? Karbon monoksida dapat membuat darah semakin kental. Dengan begitu, darah akan mudah menempel pada dinding, yang akhirnya dapat membentuk gumpalan. Dan darah yang seharusnya mengalir ke organ menjadi terhalang dan juga terbatas. Contoh organ yang akan terkena dampaknya adalah jantung, otak, bahkan paru-paru. Selanjutnya yaitu hidrogen cyanida. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui mengenai zat ini. Baik, jadi di dalam paru-paru, tepatnya di bronkus, terdapat rambut-rambut kecil bernama silia. Silia ini berfungsi untuk membuang dan menyaring zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida ini nantinya akan menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia yang ada di dalam rokok masuk dan juga berkumpul di dalam paru-paru. Dan tentunya, hal ini dapat merusak paru-paru kita. Oke, jadi itu dia kandungan yang terdapat dari rokok. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan oleh rokok. Dampak-dampak yang ditimbulkan antara lain yaitu yang pertama adalah kanker paru-paru. Penyakit ini disebabkan karena sel kanker yang tumbuh di paru-paru dan terus tumbuh tidak terkendali. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang berbahaya karena bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lainnya. Adapun gejala yang ditimbulkan yaitu batuk darah, kesulitan bernafas, suara parau, dan juga nyeri pada dada. Penyakit yang kedua yaitu asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernafasan. Merokok diketahui dapat memperburuk kondisi pada orang dewasa jika sebelumnya mereka memiliki riwayat asma dan ditinjau kembali dengan merokok. Maka, risiko yang akan didapatkan oleh orang tersebut jauh lebih besar. Yang ketiga yaitu tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis.
Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena ada bintil-bintil tersebut, proses difusi oksigen terganggu. Penderita TBC juga sering mengalami batuk berdarah. Yang keempat yaitu emfisema. Emfisema merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kantong udara pada paru-paru juga akan mengalami kehancuran secara perlahan, sehingga membuat nafas menjadi pendek-pendek. Yang kelima yaitu bronkitis kronis. Bronkitis kronis adalah penyakit saluran udara disertai lendir yang banyak. Adanya infeksi radang dan batuk di saluran udara merupakan masalah umum yang terjadi pada perokok. Jika kondisi ini dibiarkan, akan menyebabkan infeksi paru-paru yang semakin memburuk. Yang keenam yaitu penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. PPOK adalah suatu penyumbatan menetap pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh emfisema dan bronkitis kronis. Penyakit ini ditandai dengan adanya perlambatan aliran udara yang tidak sepenuhnya reversibel. Perlambatan aliran udara umumnya bersifat progresif dan berkaitan dengan respons inflamasi yang abnormal terhadap partikel atau gas iritan. Baik, jadi 6 penyakit mematikan tersebut disebabkan oleh rokok. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya lagi, 22.000 orang meninggal dunia perharinya karena penggunaan rokok maupun terpapar asap rokok. Wow, banyak sekali bukan? Lalu, sekarang, apakah kalian masih ingin mengkonsumsi benda mematikan ini? Dan, apakah kalian ingin menyebarkan dampak negatif asap rokok? Nah, sekarang, ayo kita sebarkan informasi mengenai bahaya merokok dan juga asap rokok ini kepada orang-orang di sekitar kita, agar dapat mengurangi jumlah perokok di dunia. Oke? Baik, jadi sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.